Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzin Saputra. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ekonomi Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah. Yang pertama, awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik oleh Khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibn Muhammad dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Sir'ah, berakhirnya riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pengganti dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pengganti struktur sosial dan ideologi. Sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Menurut Grant Brinton dalam Mozart, ada 4 ciri yang menjadi identitas revolusi. Yang pertama yaitu bahwa pada masa sebelum revolusi, ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat disebabkan kekecewaan penderitaan masyarakat yang disebabkan ketimpangan dari ideologi yang berkuasa saat itu. Yang kedua, mekanisme pemerintahan tidak efisien. Yang ketiga, terjadinya penyeberangan kaum intelektual dari mendukung ideologi yang berkuasa pada wawasan yang baru ditawarkan oleh para kritikus. Yang keempat yaitu revolusi itu pada umumnya bahkan hanya dipelopori dan digerakkan oleh orang-orang yang lemah dan kaum bawahan. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi SAW, yaitu Abbas Abdul Muthalib. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan penduduk Ali maupun penduduk keluarga Abbas. Humaimah terletak berdekatan dengan Damsyik. Kufah merupakan kota yang penduduk menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia bermusuhan secara terang-terangan dengan golongan Bani Umayyah. Demikian pula dengan Khurasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bertemperamen pemberani, kuat fisiknya, tegar, tinggi, teguh pendiriannya, tidak mudah terpengaruh nafsu dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan menyimpang. Disinilah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan yang sangat kuat. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali Abbas, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase, yaitu yang pertama, fase sangat rahasia, dan yang kedua, fase terang-terangan dan pertempuran. Selama Imam Muhammad masih hidup, gerakannya dilakukan secara rahasia. Propaganda dikirim ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang banyak, terutama dari golongan yang merasa tertindas, bahkan juga dari golongan pada mulanya mendukung Bani Umayyah. Setelah Muhammad meninggal, dapat diganti oleh anaknya Ibrahim. Maka seorang pemuda Persia yang gagah berani dan cerdas bernama Abu Muslim Al-Khuraini bergabung dalam gerakan rahasia ini. Semenjak itu dimulailah gerakan dengan cara terang-terangan, kemudian cara pertempuran. Akhirnya bulan Zulhijjah 132 Hijriah, Marwan Khalifah bin Umayyah terakhir terbunuh di Puthah, Mesir. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik.
Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifah Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah Sultan Tuhan di antara buminya." Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah pertama antara lain, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para mantri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Selanjutnya, periode kedua, ketiga, keempat, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja munculnya daulah-daulah kecil, contoh Daulah Bani Umayyah di Andalusia dan Spanyol, Daulah Fatimiyah. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wijarat. Sedangkan wijarat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu wijarat tanfiz atau sistem pemerintahan presidentil, yaitu wijar hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua yaitu wijaratul tafwidz, parlemen kabinet. Wijarnya berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lembaga saja. Pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh dinasti lokal seperti gubernur dan lain-lain. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, sekretaris negara, yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab. Dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode, yaitu yang pertama yaitu periode pertama pada tahun 750 sampai tahun 847 Masehi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah, kecuali Andalusia. Selanjutnya yaitu periode kedua, pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom, yaitu kaum Turki, golongan kaum Bani Buwais, dan golongan Bani Saljud. Dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu pada periode ketiga, tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah menjadi 4 masa, yaitu masa Abbas I, masa Abbas II, masa Abbas III, masa Abbas IV. Dalam versi yang lain, pada sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama pada periode 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Lalu periode selanjutnya yaitu periode kedua
pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan sangat besar. Selanjutnya yaitu periode ketiga, yaitu pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buaih, penganut aliran Syiah. Khalifah tidak lebih sebagai pengawal yang diperintah dan diberi gaji. Bani Buaih membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara, yaitu Ali untuk wilayah bagian selatan negeri Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah Al-Ahwaz, Wasit dan Baghdad. Dengan demikian, Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Sirat di masa kekuasaan Ali bin Buaih yang memiliki kekuasaan Bani Buaih. Selanjutnya yaitu periode keempat pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buaih di Baghdad. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama. Kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Selanjutnya yaitu periode kelima pada tahun 1199 Masehi sampai 1258 Masehi. Berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk atas Baghdad atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu, walaupun banyak sekaligus dinasti Islam berdiri. Ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan Khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad. Baghdad dapat direbut dan luluhkan tanpa perlawanan yang berarti. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal babak baru dalam sejarah Islam yang disebut dengan masa pertengahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama, persaingan antar bangsa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat dijaga. Yang kedua yaitu kemerosotan ekonomi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlambat kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Konflik yang melatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Jundik atau Al-Husunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Yang keempat yaitu perkembangan peradaban dan kebudayaan. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, yang kemudian ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat, sehingga menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu Perang Salib, yang berlangsung beberapa golongan atau periode dan menelan banyak korban. Yang kedua yaitu serangan antara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Lalu selanjutnya faktor yang ketiga yaitu perkembangan intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemajuan intelektual pada masa itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintah. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua yaitu gerakan terjemah. Pada masa daulah ini, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali.
Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dari gerakan inilah muncul tokoh-tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan, antara lain bidang filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, dan lain-lain. Dari hasil ijtihad dan semangat riset, maka para ahli pengetahuan, para alim ulama berhasil menemukan berbagai keahlian berupa penemuan berbagai bidang-bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan tersebut antara lain yang pertama yaitu ilmu umum, seperti ilmu filsafat, ilmu bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, dan bidang seni ukir. Yang kedua yaitu ilmu nakli. Ilmu nakli dibagi lagi menjadi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan para imam kufala lahir pada masa kufala yang sampai sekarang aliran mereka masih mendapat tempat yang luas dalam masyarakat Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan berupa kutab, majelis, darul hikmah, madrasah, masjid. Lalu yang selanjutnya yaitu kehidupan perekonomian Daulah Abbasiyah. Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perpendaharaan negara penuh dan berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam kekuasaan Islam dan keberhasilan kehidupan ekonomi, maka berhasil pula dalam bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. Dan yang kedua pada perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenalah beberapa kota dan industrinya. Yang ketiga yaitu perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan, seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang, membangun armada-armada dagang, dan membangun armada untuk melindungi para partai-partai negara dari serangan bajak laut. Selain itu, juga terdapat peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan kemajuan pesat Bani Abbasiyah, seperti Istana Kurajabat di Baghdad, istana di kota Samarra, bangunan-bangunan sekolah, kutab, masjid, majelis muhadharah, darul hikmah, masjid raya Cordoba, masjid Ibnu Taulan di Kairo, istana Al-Hamra di Cordoba, istana Al-Qajar, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu strategi kebudayaan dan rasionalitas. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kebebasan berpikir diakui sepenuhnya sebagai hak asasi setiap manusia oleh Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pada waktu itu, akal dan pikiran benar-benar dibebaskan dari belenggu taklid, sehingga orang-orang leluasa mengeluarkan pendapat. Berawal dari itu, zaman pemerintahan Abbasiyah awal melahirkan empat imam mazhab yang ulung. Mereka adalah Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Di samping itu, zaman pemerintahan Abbasiyah awal itu juga melahirkan ilmu tafsir Al-Quran dan pemisah dari ilmu hadis. Sebelumnya, belum terdapat penafsiran seluruh Al-Quran. Yang ada hanyalah tafsir sebagai bagian ayat dari berbagai surah yang dibuat untuk tujuan tertentu. Dalam negara Islam di masa Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Apa yang terjadi dalam unsur bangsa, terjadi pula dalam unsur kebudayaan. Dalam masa sekarang ini berkembang 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan akal atau rasio, yaitu kebudayaan Persia, kebudayaan Yunani, kebudayaan Hindia, dan kebudayaan Arab, dan berkembang ilmu pengetahuan.